Baiklah, yang pertama adalah pengertian dari SMART Goals yang akan dipresentasikan oleh Tia. Apa sih SMART Goals itu? SMART Goals adalah metode untuk menetapkan tujuan yang efektif dengan menggunakan kriteria spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memastikan bahwa setiap tujuan yang ditetapkan dapat direncanakan dan dilaksanakan dengan jelas serta terukur. S yaitu spesifik, yaitu menunjuk pada sesuatu yang terperinci, jelas, atau terfokus pada suatu hal tertentu. Istilah ini cukup sering digunakan dalam berbagai konteks. Jadi di sini kami mengambil 4 poin untuk memperjelas aspek spesifik ini. Yang pertama adalah what, yaitu membuat kompos dari bahan organik, yaitu kulit buah dan resolusi yang disusun juga harus realistis atau yang bisa diraih dengan begitu tujuan dari resolusi dapat lebih terarah. Berikutnya, ini mendukung pengolahan limbah yang lebih ramah lingkungan. Yang kedua, meningkatkan kesuburan tanah. Kompos mengandung berbagai nutrisi yang diperlukan tanaman seperti nitrogen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Balasari, saya dari kelompok 4. Jadi tadi kan dijelaskan sama Nadia kalau kompos menggunakan bahan yang kering seperti daun kering itu membutuhkan waktu sekitar 2 minggu atau 1 bulan. Kalau misalnya pakai yang kayak kulit buah itu waktunya ada. Camilla dari kelompok 1 ekoenzim. Jadi pertanyaannya adalah pupuk kompos ini apakah bisa digunakan dengan bahan campuran antara bahan kering dan bahan basah? Bisakah membuat kompos? Berapa lama jika membuat kompos menggunakan bahan tidak kering? Jawabannya itu 28 hari atau sekitar 4 minggu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang ekoenzim, rekayasa dan berteknologi. Nah, namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Gavin Askar Prasetyono sebagai moderator. Nama saya Namira Putri Amalia sebagai penyaji. Nama saya Laura Nastasya sebagai penyaji. Nama saya Zafir Azkar sebagai penyaji. Nama saya Muhammad Pasha sebagai penyaji. Nama saya Muhammad Novel Hakan sebagai penyaji. Diperkenalkan oleh kelompok yang merupakan pendiri Asosiasi Pertanian Organik Thailand. Gagasan proyek ini adalah untuk mengolah ekoenzim dari sampah organik yang biasanya kita buang ke dalam tong sampah. Sebagai Banyak, tapi di sini kelompok kita ambil 3. Yang pertama itu adalah sebagai pembersih cairan serbaguna. Cairan yang dihasilkan melalui pengolahan ekoenzim bisa digunakan dalam kegiatan rumah tangga seperti membersihkan rumah, membersihkan baju, dan bahkan bisa untuk mencuci buah dan sayur. Dengan menggunakan ekoenzim berarti menghindari penggunaan bahan kimia. Yang pertama, membersihkan wadah dari sisa sabun atau bahan kimia. Yang kedua, ukur volume wadah. Yang ketiga, masukkan air bersih. Yang keempat, masukkan gula sesuai takaran. Yang kelima, masukkan potongan sisa buah dan sayur lalu aduk rata. Melindungi kerusakan piring. Bisa juga untuk mengangkat minyak kotoran pada piring. Kulit yang digunakan adalah kulit jeruk. Kulit jeruk efektif dalam menghilangkan bau tidak sedap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Aulia dari kelompok 6 kompos. Izin ingin bertanya, tadi di cara pembuatannya kan ada ukur volume wadah. Itu fungsinya buat apa gitu kan? Turun. Kalian dulu. Makan. Perkenalkan, nama saya Karila Putri dari kelompok 1 ekoenzim. Tadi kan disebutkan pas kalian membacakan bahannya itu ada bisa pakai gula tebu. Tetes tebu.
ada beberapa sayur yang kayak nggak boleh dipakai gitu. Terima kasih. Wadah ekoenzim berfungsi untuk menampung cairan ekoenzim yang dihasilkan melalui proses fermentasi. Semua wadah ekoenzim berfungsi untuk menampung cairan ekoenzim yang dihasilkan melalui proses fermentasi bahan organik seperti sisa buah dan sayuran. Wadah ini berperan dalam menyimpan ekoenzim selama proses pembuatan dan juga untuk memudahkan dalam penggunaan cairan ekoenzim setelah fermentasi selesai. Sayuran bisa digunakan dalam ekoenzim, apakah ada sayuran yang tidak bisa? Jadi jawabannya adalah tidak semua jenis sayuran cocok untuk digunakan dalam pembuatan ekoenzim. Nah, biasanya sayuran yang biasa digunakan adalah sayuran yang mudah terfermentasi, sayuran dengan bau yang tidak menyengat. Sayuran yang memiliki kandungan air tinggi seperti tomat, mentimun, atau cabai biasanya lebih efektif dalam fermentasi ekoenzim karena lebih banyak mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh mikroorganisme fermentasi.